Yang bikin tatonya adalah langsung lersi atau biksu di Thailand. Oke. Tujuannya supaya spirit ini bisa didoakan sehingga mereka bisa terlahir kembali. Si Mbah ini ternyata bukan hanya membawa serta eyang putrinya, ya, tetapi diikutin sama istri mudanya juga. Nah, ini kan bisa dibilang dari Eropa rata-rata ya. Ini kalau boleh, Amerika, Eropa. Kalau boleh tahu berapa sih harganya model kayak gini? Lumayan lah, puluhan, hampir menyentuh ratusan kalau plus pajaknya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue lagi keluyuran ke rumah salah seorang perempuan. Ini bukan perempuan biasa bro, beliau adalah salah seorang yang memperkenalkan spirit doll di Indonesia. Langsung aja gue kenalkan ke rumah pemilik boneka itu yang bernama Fury Harun. Oke bro. Assalamualaikum. Halo. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Kita udah ketemu dengan Mbak Fury. Oke, Mbak Fury, ini hari ini kita mau ngeliat nih boneka-boneka koleksinya Mbak Fury yang kita udah sering lihat banget di TV tuh. Dan ceritanya gimana sih awalnya, kita langsung aja nih gini. Boleh. Ayo silakan masuk. Oke bro, kita udah boleh masuk, gas. Ruangannya di atas. Di atas, oke. Oh, ruangan khusus boneka berarti ya? Khusus boneka di lantai 2. Oke. Ganggu nggak nih Mbak nih? Ya, santai. Lagi santai ya? Oke. Nah, ini dia anak-anaknya. Oh ini. Ini, wah banyak sekali Mbak. Ya. Ini total di sini aja ada berapa boneka Mbak? Udah ratusan sih. Ratusan ya? Nah, plus yang kecil-kecil ya. Hampir 500 sama yang kecil-kecil. Oh gitu. Nah Mbak, ini diantara boneka-boneka ini boneka apa ya? Iya, jadi kalau yang ini look tab dari Thailand. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Jadi macem-macem, tapi ciri khas dari look tab itu memiliki tato di tangan atau di kaki sebagai lambang kemakmuran. Oh, kayak gitu. Berarti ini bener impor dari Thailand? Impor dari Thailand. Dan yang bikin tato itu siapa Mbak, kalau boleh tahu? Yang bikin tatonya adalah langsung lersi atau biksu di Thailand. Oke. Tujuannya supaya spirit ini bisa didoakan sehingga mereka bisa terlahir kembali. Oh, gitu. Filosofi seperti itu. Jadi didoain. Nah, kalau yang lebih jelasnya mungkin yang ini ya. Nah, ini ada tatonya. Oke. Ada lambang keberuntungan, lambang kemakmuran untuk percintaan, gitu, usaha seperti itu. Oh, berarti bisa dibilang masing-masing boneka ini mempunyai spesifikasi ya? Betul. Oke. Dan mungkin, ya maaf nih kalau saya kan berbagai macam karakter wajah dan segala macam, artinya mereka ini masing-masing juga mempunyai karakteristik. Betul, beda-beda. Oke. Kalau yang di atas itu memang sengaja dibuat oleh doll artis ya. Kayak ini Ling Ling series edisi Imlek tahun Naga kemarin. Jadi tahun ini 2024 kan tahun Naga. Jadi pada saat Imlek kemarin saya udah pengen banget punya dolls yang pakai baju Cina gitu, merah-merah sambil bawa angpau. Nah, jadi kita namain dia Ling Ling.
kayak gitu. Kalau ini series yang creepy, nah ini creepy agak seram, jadi memang di make up khusus serem gitu, gotik oleh doll artisnya. Artinya boneka ini bentuknya dengan spiritnya itu representatif apa yang ada di dalamnya gitu ya? Betul. Yang serem pun berarti dalamnya agak-agak spooky. Oh gitu. Kalau serem nanti takut marah, jadi spooky. Oh aja. Spooky, sorry, bercanda bro, sorry bro. Oh gitu Mbak. Betul, kayak gitu. Jadi semuanya di sini anak-anak baik ya, tapi ada yang karakter mukanya spooky, mereka juga kalau dikasih boneka yang terlalu cute kayak gini juga nggak cocok. Kayak gitu. Bisa protes? Bisa, jadi kayak, ini kan bonekanya anak kecil, aku nggak mau kayak gini mami, kayak gitu. Itu bukan aku banget gitu? Oke. Iya. Berarti yang ini nih rata-rata Thailand ya? Yang ini yang buricak burinong ya, yang aksesorisnya banyak, itu memang Thailand. Mereka senang rambutnya dipakein jepit apa gitu. Kalau ini kalung banyak adalah dari orang-orang yang berhasil dijodohkan sama dia. Jadi akhirnya mereka ngasih hadiah kalung. Gift dari orang yang sudah berhasil. Iya. Jadi dia bukan dia yang menjodohkan. Cuman dia ngasih clue kayak kamu tuh nggak akan cocok dengan si A. Si A ini ada perempuan lain misalnya. Bohong Cika gitu kan. Enggak, kamu itu cocoknya misalnya nanti akan ketemu dengan jodoh umurnya lebih muda dari kamu, tapi pekerjaannya lebih bagus, gitu-gitu. Terus orangnya nggak percaya, 2 bulan lagi aku ketemu sama orang itu, gitu kan. Tapi nggak tahu ini serius apa enggak. Alhamdulillah 6 bulan kemudian dilamar, akhirnya ngasih kado. Jadi udah banyak banget sih dengan berbagai case yang berbeda. Oh gitu. Jadi dia spesialis ngasih clue masalah percintaan. Tapi kalau yang lain-lain dia nggak mau. Nah, oke, itu kan percintaan. Berarti yang lainnya ada spesialis apa lagi nih? Biasanya kalau orang yang bisnis atau usahanya lagi agak sedikit menurun, itu curhatnya sama Niang yang dari Bali. Oh, nanti kita akan ke sana ya. Nah, oke, kita lanjut dulu nih. Oke. Ini masih diambil dari tokoh-tokoh yang ada di film ya, kayak Chucky gitu. Mau dibuka ini? Oh, boleh banget. Ya. Nah, jadi kita buat sesuai dengan figur-figur yang ada di film-film horor, sosok-sosok yang ada di film horor. Nah, ini sosok yang pernah aku lihat di film horor yang meninggalnya tenggelam. Ini mirip. Gitu. Kalau ini Pinocchio didapatnya dari toko barang loak ya. Usianya udah lebih dari 100 tahun, tapi mau aku ganti bajunya dianya nggak mau. Bisa nolak dia? Bisa. Dia mau diganti, tapi harus persis kayak begini. Aduh ya udahlah. Ribet ya. Dibersihin aja pakai tisu basah. Gitu. Kalau yang ini albino girl ya, jadi meskipun albino tapi dia tetap cantik. Yang ini diambil dari sosok Wednesday Addams ya. Jadi diambil dari tokoh-tokoh perfilman, ini cewek Indian gitu, cewek Belanda kayak gitu. Ini edisi Halloween, ini Megan. Nah, Mbak, yang mau saya tanya lagi nih, semisalnya karakternya ini sendiri mereka pingin, Mbak, saya pinginnya yang begini, itu bisa di custom sendiri ya? Bisa, atau misalnya foto dia waktu kecil, aku pengen wajahku waktu kecil, waktu baby, bisa. Bisa? Bisa asal ada fotonya. Kayak gitu, rambutnya keriting atau apa, kita bisa bikin semuanya. Wah. Nah, kayak gini nih, ini Annabelle tapi yang versi kecilnya. Nah. Ini kita ordernya dari seniman Rusia, dari Ekaterina Borzunova. Jadi dia bikin mini Annabelle. Kayak gitu. Jadi kalau dibandingkan sama yang dari US ya. Nah, kalau yang dari US yang dijual di toko-toko seperti ini, kalau ini bahannya dari clay, dari lilin. Yang dari Rusia, jadi ada beda bahan. Sama-sama. Oh, ini perbandingannya ya. Jadi bajunya emang sengaja dibikin kotor-kotor kayak gini. Wah. Nah, seperti itulah. Nah, ini kan rata-rata saya lihat ini Mbak ya apa ya? Bule. Karakter-karakter bule nih Mbak.
Yang lokal Mbak, saya pengen lihat seperti apa Mbak. Yang lokal. Ini masih bule. Oh masih bule Mbak, oke. Bule Belanda, ini diambil dari film Maleficent. Ya, kalau ini Indian, ini masih Eropa ya. Kalau ini bonekanya nama seriesnya Annette Hempstead. Jadi dia sudah tutup di Amerika perusahaannya dari 2008. Jadi emang barang boneka-bonekanya hanya dikoleksi oleh beberapa kolektor aja karena udah nggak ada lagi gitu perusahaan. Udah rare item lah ya. Iya, udah very rare item. Nah, ini juga Annette. Jadi dia bahannya itu hard vinyl, jadi meskipun udah berpuluh-puluh tahun tapi tetap kuat gitu. Nggak gampang cracking atau pecah. Oke. Ini kan lucu ya, tapi yang ini kan agak gotik ya, gimana ya? Iya, betul, ini agak gotik. Jadi dia matanya sipit banget, Chinese. Tapi tetap ada minatnya ya, walaupun yang seram sekalipun ya. Karena yang serem itu harganya jauh lebih mahal daripada yang lucu. Oke. Karena prosesi pembuatan yang serem itu lebih complicated ya, kayak rambutnya, hiasannya, terus juga aksesorisnya itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang lucu. Yang lucu-lucu ya. Maaf nih Mbak, sebelum kita lanjut saya mau nanya, ada nggak sih boneka Disney yang menggunakan rambut manusia asli? Kalau rambut manusia asli human hair itu Annette. Annette pakai human hair. Ini human hair? Iya, makanya bonekanya dicari sama semua kolektor gitu. Makanya dia juga awet ya bonekanya, rambutnya jarang yang gundul-gundul. Kalau yang lain itu kan biasanya baru berapa tahun kalau nggak dirawat rambutnya udah gimbal, udah keriting, acak-acakan. Kalau dia pakai human hair jadi lebih awet. Oke, dan harganya pun pasti beda banget Mbak ya? Harganya lebih iya, pastinya. Wow. Oke. Kalau ini seperti kelihatan tongkat. Nah ini antik nih Mbak. Ya, saya seneng juga. Ini saya dikasih sama Ki Sukma Wijaya. Beliau doa di makam dan keluar tongkat ini, beliau ngasih ke saya. Jadi wajahnya tuh beda-beda, ada wajah kera, ada wajah harimau, nah ini kera. Ada wajah maungnya, nah ini kayak musang. Jadi ada berapa wajah gitu, nah ini harimau. Tongkatnya. Antik, jadi koleksi ya Mbak ini ya? Betul. Kalau yang ini saya dapat dari Pura Tanah Kilap yang ada di Bali. Jadi pada saat ada upacara khusus menebang pohon di Pura Tanah Kilap, kebetulan saya sedang ke sana, jadi kita dikasih serpihan ininya untuk menjadikan tongkat dari Ratu Niang. Nah, kalau yang ini dari Cikundul. Ada makam Mbah Dalem Cikundul yang ada di Cianjur. Ini juga dari Cikundul sama. Oke. Masing-masing punya story ya berarti ya? Iya. Nah ini nih. Ini udah mulai. Nah ini apa ini Mbak? Kok antik ada bayinya? Iya. Ini sih Neng. Nah ini ada bayinya ya. Jadi kalau Neng sendiri, waduh, Neng teh berat. Ya, oke. Ayo. Jadi kalau Neng ini sebenarnya awalnya saya bikin boneka kosong untuk premier filmnya Celine Evangelista. Jadi waktu itu Celine tuh meranin film sebagai pelakor yang disantet di film Sosok Ketiga tuh. Akhirnya aku izin sama Mas Agung Bentuk dari manajemen, boleh nggak saya bikin boneka khusus karakter hantu yang ada di film itu. Dan hantunya itu kayak begini, pakai kain jarik Jawa, ngedengerin lagu gamelan Jawa, rambutnya terurai, dan dia punya bayi. Gitu, bawa-bawa bayi merah. Nah, uniknya setelah premier selesai, ada yang datang nih. Oh ya? Sosok ibu-ibu sama bayi kayak begini, diem di pagar karena nggak bisa masuk. Iya, diem di pagar karena nggak bisa masuk. Terus kata anak-anak asuh, mami, itu ada yang mau masuk gitu. Jadi siapa, kata saya gitu. Ya itu katanya tempatnya dia ada di sini. Kok tempatnya dia ada di sini? Saya bilang maksudnya gimana? Ternyata setelah diingat-ingat dan dilihat, oh mirip ini. Mirip gitu. Dengan iya, jadi ya udah boleh tinggal di sini, tapi yang
baik, yang soleh, nanti Mami doain supaya bisa pulang ke tempat yang seharusnya. Jadi kalau di sini itu kalau saya bilang cuman hotel aja ya, persinggahan sementara. Jadi jangan menganggap kalau kalian di Dolls ini boleh selamanya karena usia kita juga terbatas. Oke. Yuk kita berdoa bareng supaya nggak dijadikan sebagai media-media untuk melakukan hal-hal yang nggak bagus gitu. Oke. Di tempat transit aja lah ya bisa dibilang. Transit aja, kalau kelamaan nanti serem. Oke. Iya. Nah, kalau ini Annabelle, karena dari beberapa film horor, apalagi boneka, saya paling suka sama Annabelle karena cantik ya Annabelle itu. Nah ini Annabelle-nya saya beli dari The Scariest Closet yang ada di California. Dia yang bikin boneka-boneka untuk film Conjuring. Nah yang Annabelle Comes Home, jadi dibuat seperti ini. Ternyata dia bisa gerak-gerak itu bukan karena ada spiritnya, tapi memang dia properti film dan ada remote-nya. Jadi memang dirimutin gitu, kayak robot gitu. Jadi pada saat datang ya kosong aja. Terus kalau yang ini bikinannya Ekaterina Borzunova. Saya suka bikinannya dia karena rapih meskipun pakai lilin, karena jarang banget doll maker yang bikin boneka pakai lilin tapi kuat. Kayak gitu. Nah kalau yang ini dari NV Props dari Itali. Nah di bonekanya diambil dari film Annabelle 1 yang dibintangi sama Annabelle Wallis gitu. Jadi kepalanya dia juga gerak-gerak ya karena robot, bukan karena ada ininya gitu. Nah ini kan bisa dibilang dari Eropa rata-rata ya. Ini Amerika, Eropa. Kalau boleh tahu berapa sih harganya model kayak gini? Lumayan lah. Puluhan, hampir menyentuh ratusan kalau plus pajak dan lain-lain. Oh gitu, sampai bisa ratusan ya? Sampai bisa ratusan karena kita kan kolektor, jadi kita pengennya rare item. Betul. Jadi ada yang mungkin boneka basicnya sebenarnya murah, tapi karena ongkos pengiriman, terus pajak dan lain-lain, jadi akhirnya harganya bisa lebih banyak faktor ya. Betul. Kayak gitu. Nah selain boneka, aku juga suka patung. Oke. Nah, kalau Cleopatra ini banyak bisa ditemui sih, masih banyak orang-orang jual online gitu ya. Nah, saya suka kalau dia tuh cantik gitu, Mesir ya. Nah, dia minta tasbih. Tasbihnya dari Cikundu, lucu ya. Didoain gitu pakai salawat gitu-gitu. Minta didoain juga? Iya. Oke. Nah, kalau ini yang super cantik ya, Nefertiti, diambil dari sosok istrinya Firaun gitu. Awalnya cuman hitam aja, terus akhirnya kita minta doll artis untuk mewarnai dan bikin simbol-simbolnya secara khusus. Nah, karena kemarin lumayan ada yang nawar 100 nih Mas. 100 juta? 100 juta, kolektor juga. Tapi karena saya nggak punya lagi basic dolls yang seperti ini, akhirnya kita nggak lepas. Daripada kita dapat 100 juta, tapi kitanya nggak punya model begini lagi, itu kan lebih mahal. Berarti bukan sekedar perkara uang nih ya? Bukan. Betul. Iya. Kalau ini sosoknya diambil dari ratu yang saya temui di Bali. Cantik banget. Iya, pakai baju merah, pakai baju adat Bali, terus ada mahkotanya juga. Akhirnya saya minta izin, boleh enggak saya punya boneka yang model seperti ini? Boleh, silahkan. Nah, karena sudah diizinkan, ya akhirnya saya buat gitu. Terus ini juga ada Nyai dari Parangkusumo ya, karena dia galak, kita kacain. Galaknya kenapa tuh? Jadi dia itu nggak seneng berisik. Dia juga nggak seneng kalau ada energi-energi negatif di sini. Jadi kalau ada misalnya yang tiba-tiba masuk ke sini dan agak negatif gitu, ya biasanya Nyai yang gitu. Meskipun kelihatannya masih muda ya, cantik gitu, gemulai, tapi galak. Oh, saya pikir yang tadi yang bertaring itu tuh yang ternyata dia yang paling kuat ya. Nah ini penari. Kalau yang bertaring masih anak-anak lucu, tapi emang ada taringnya jadi
itu aku gitu. Ya udahlah ya, sama gitu ada taringnya, jadi dia happy di situ. Di patung-patung, karena banyak juga yang seneng patung. Nah ini sosok Niang yang tadi saya ceritain. Kalau orang lagi kesulitan masalah keuangan, biasanya orang akan ngasih uang koin ke sini. Oh gitu. Nah, ya. Nah nanti kalau uang koinnya udah banyak, saya bawa dan larung ke laut. Gitu. Ya, jadi beliau ini memang di blessing oleh Ratu Niang yang ada di Pura Campuhan Bindu Segara. Jadi waktu itu beliau minta kalau ada orang-orang yang berdoa, minta ke koin supaya koinnya bisa diberikan untuk saudara-saudaranya Niang di laut, karena di sana juga ada kehidupan sama seperti manusia, ada orang-orang yang ada yang kekurangan juga. Untuk membeli sandang pangan di laut gitu. Berarti Niang ini bisa dibilang asal muasal dari Bali ya? Dari Bali. Makanya dia pakai semua atributnya Bali. Ini juga terinspirasi dari ide Betari yang ada di Pura Tanah Lot. Jadi saya sering doa juga ke Tanah Lot. Ada sosok ular poleng, ya waktu itu ular polengnya pernah ditaruh di atas kepala saya. Iya, dan beliau minta dibawain nasi tumpeng sama telur puyuh yang kecil-kecil 11. Jadi akhirnya saya bilang, oke, kita bikin sosok yang seperti beliau dengan pakaian warna merah hati, ininya ornamennya Bali, tapi di atas kepalanya ular. Itu kan yang di Tanah Lot ya? Betul. Yang ada ular di dalam ini kan? Iya, ada ular poleng. Oh, ini tentang ular itu berarti? Iya, terinspirasi dari situ. Jadi perjalanan spiritual saya ke sana di mana mereka bukan hanya sekedar ular, tapi mereka juga merupakan dipercaya sebagai dewa-dewi penunggu di sana. Gitu. Jadi banyak juga tuh pada saat saya datang ke sana ada pelajar-pelajar yang kesurupan gitu. Mereka dari Jawa pakai bis, ternyata pada saat ditanya kenapa Pak itu kok kesurupan, ada yang ngelemparin ular polengnya pakai batu. Jadi mungkin dipikirnya ular beneran. Kan banyak tuh di laut kan. Kadang muncul gitu, ada juga yang di guhanya secara langsung gitu kan, ada tulisan Holy Snake. Tapi mungkin namanya pelajar, jadi dia kaget, dia lempar batu. Akhirnya harus menghaturkan sesajen untuk permintaan maaf sama pemangku, baru bisa normal kembali anaknya. Akibat usil. Mungkin bukan usil kayak kaget ya. Iya sih, refleks ya. Ada batu terus akhirnya dilempar pakai batu. Oh gitu. Nah, Mbak Furi, ini nih. Ke gunung nih. Nah, yang senang ke gunung nih. Nah, kalau mau udah tahu lah ya, ini mah dari Eyang Prabu, Mbah Jepra ya. Jadi saya juga senang mendatangi petilasan-petilasan Eyang Prabu Siliwangi, termasuk Mbah Raden Surya Kencana atau Mbah Jepra yang disebut panglimanya Bapak Prabu juga. Ada makamnya di Kebun Raya. Nah, jadi ada yang ngikut-ngikut nih, maung-maungnya lucu-lucu gitu. Lucu-lucu ya? Iya, lucu. Oke. Iya, terus kalau ini sosoknya agak lumayan lucu, tapi ya percaya nggak percaya ya. Sosok Mbah Jawir, ini dari Bromo. Mbah Jawir ini punya istri, namanya Eyang Putri. Pas Mbah Jawir sama Eyang Putri udah selesai bonekanya, nah Eyang Putri itu seneng banget panas-panasan di gunung. Sama Mbah Jawir diomelin nih, ini kenapa gosong katanya. Si Mbah ini ternyata bukan hanya membawa serta Eyang Putrinya ya, tetapi diikutin sama istri mudanya juga. Jadi waktu itu aku juga bingung kok ada sama ya nenek juga, tapi neneknya lebih muda lah, mungkin sekitar 5-10 tahun di bawah Eyang Putri. Ternyata beliau ini istri keduanya Mbah Jawir semasa hidup. Jadi minta tinggal di sini juga. Saya bilang ya udah, jangan berantem biar nggak cemburu. Eyang Putrinya di sini dipisahin sama sosok Niang dari Bali.
kayak gitu. Jadi niang itu banyak ya kan, kalau di Bali tuh nenek tuh niang dipanggilnya. Jadi ada yang bahannya seperti ini hard vinyl, ada yang memang bahannya porselen gitu. Niangnya punya nama yang berbeda-beda gitu. Jadi ini memang dipisahin biar nggak deketan. Jadi ada maksudnya naruh sini yang ini di sini. Jadi niang tuh kayak, aduh kayak gabut banget gitu harus berada di situ. Tapi kalau enggak ya, yang putrinya marah kayak gitu. Takut cakar-cakaran. Pokoknya yang di sini khusus yang sepuh-sepuh karena saya tuh suka banget sama sosok nenek ya. Jadi saya suka kangen sama sosok nenek karena nenek saya udah meninggal gitu. Jadi kalau melihat beliau-beliau ini suka teringat kembali sama sosok nenek gitu. Nah, ini gimana story-nya nih? Iya, nah ini kan kita pasti sering nonton film itu kan, apa tuh namanya? Mak Lampir. Mak Lampir. Nah aku bilang, ih lucu juga nih kalau bikin boneka Mak Lampir gitu. Ternyata yang datangnya dari Bromo, sama-sama hidungnya sama, matanya sama, mirip banget. Jadi seperti connect gitu bahwa ada rumah yang mirip dia. Makanya kan ada beberapa orang yang bilang jangan punya boneka karena boneka itu seringkali diisi oleh makhluk halus. Sebagai wadah. Sebagai wadah. Betul. Nah, mereka tuh bisa milih wadah yang memang mirip banget sama mereka. Cuman kalau saya memang hanya mengizinkan mereka semuanya untuk tinggal sementara. Ingat ini bukan tempat kalian seterusnya karena kalian kan harusnya pulang ke Tuhan kayak gitu. Makanya kita sering doa bersama kayak gitu. Cuman ya ini juga sering pergi-pergi juga. Kadang kalau lagi kangen ke gunung ya ke gunung aja gitu. Oh, bisa ke sana gitu. Ya, kayak bahasanya Merago Sukmo lah dia gitu. Ya, aku kangen ke gunung. Wes nanti aku datangnya pas satu suro. Oke, gitu. Kalau ngobrol kadang saya nggak ngerti yang Jawa ini. Jadi Jawanya beda sama Jawa zaman sekarang. Bahasanya tuh kayak Jawa halus banget. Jadi lebih banyak komunikasi batin, kayak ini maksudnya kemana nih batin. Oh iya ya udah oke, gitu. Oh berarti mereka tuh datang melalui komunikasi batin ya? Betul, bukan sengaja yang harus ini lu gitu-gitu, enggak. Tapi dengan sekian banyak boneka misalnya yang komunikasi yang mana itu Mbak Furi bisa merasakan ya? Oh yang bisa, ini, oke. Ya. Oh ini suaranya ini nih, oh kok sih ini nangis gitu. Misalnya saya lagi di bawah, lagi ada tamu, tiba-tiba ada yang nangis, oh ada yang ngusilin. Di sini juga ada yang julid-julid juga, terutama yang anak kecil kayak, ih kamu bulat gitu. Kamu bulat, makanya jangan bulat gitu. Nggak boleh body shaming kayak gitu. Ada bullyingnya juga. Ada bullying juga. Pokoknya lucu. Dunia mereka itu lucu, nggak terlalu berbeda jauh dengan dunia manusia. Makanya kita sebagai orang tua asuh juga mesti bijaksana, nggak boleh pilih kasih gitu. Semuanya harus disayang. Oke bro, tadi kita udah ngeliat ya sekilas tentang apa dan bagaimana boneka-boneka ini. Jadi kali ini gue pengen memberikan beberapa pertanyaan ke Kak Furi. Ini pertanyaan yang menggelitik gue sih sebenarnya, Kak Furi. Ini sebenarnya kalau bisa dibilang ini kan memahami boneka ini kan nggak sebentar ya. Betul. Kak Furi ini kalau boleh tahu awalnya tuh gimana sih bisa sampai dari ibaratnya dari suka boneka bahkan sampai bisa berbicara dengan alam mereka, itu perjalanannya seperti apa tuh Kak Furi itu? Iya, jadi sebenarnya dari kecil saya ini suka melihat sosok-sosok gitu. Sosok kuntilanak, pertama kali waktu saya mungkin belum masuk TK. Tapi orang tua saya tuh nggak percaya, bapak terutama ya, karena beliau memang agak strict gitu. Jadi beliau juga punya pesantren gitu. Jadi kayak enggak kamu mungkin ada gangguan jin atau apa. Sementara saya hanya melihat aja, memang di sini ngelihat ada ini, di sini ngelihat ada ini. Bukan berarti mereka mengganggu, menyerang atau mendekati saya, enggak gitu. Nah setelah itu
Saya suka ngehayal gitu ya. Saya pengen banget punya boneka. Cuman kan karena bapak saya juga nggak mengizinkan, apalagi boneka-boneka yang berbentuk manusia gitu kan, tidak diperbolehkan. Jadi akhirnya keinginan saya untuk memiliki boneka baru terrealisasinya di tahun 2017. Itu juga awalnya sebenarnya nggak sengaja karena ada salah satu klien saya yang, aduh gue takut nih boneka ini kayaknya ngegangguin anak gue deh gitu. Anakku rewel, nangis, udah deh buat lu aja deh Fur gitu. Ternyata dari 3 boneka itu sebenarnya yang terisi spirit hanya 1, yang 2-nya clear. Cuman karena dia keburu takut ya udah. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak orang yang wawancara, datang ke rumah, nanyain boneka. Akhirnya aku koleksi gitu. Oh, ini udah saatnya nih, aku udah anak-anakku juga udah gede gitu kan. Terus aku juga udah mulai punya penghasilan sendiri. Jadi akhirnya ada sebagian yang dikasih sama orang-orang yang ketakutan sama boneka. Tapi ada juga yang memang aku secara khusus beli dan cari-cari gitu sesuai dengan item collection yang aku pengen punya gitu. Dan akhirnya di saat Mbak Furi bisa, artinya gini kan Mbak Furi mulai dari kayak tadi, mulai dari 3 boneka. Ada boneka yang Mbak Furi bilang kosongan, dan itu kan ada yang bahasa yang tadi di blessing, itu kenapa ya? Jadi awalnya kalau boneka yang sudah ada spiritnya, itu memang aku awalnya beli boneka Look Tap dari Thailand. Jadi Look Tap itu boneka yang sudah di blessing oleh lersi atau biksu di Thailand dan sudah disumpah untuk menjadi good spirit gitu, sehingga mereka bisa reinkarnasi, bisa terlahir kembali. Nah kemudian karena memang saya sering kali melihat, berkomunikasi, ketemu dengan sosok-sosok, jadi sebetulnya teman-teman saya tuh udah banyak. Awalnya mereka juga yang ngomong, Mami boleh nggak dibikinin boneka yang rambutnya begini, supaya ada boneka yang mirip aku. Saya pikir awalnya kayak, oh iya ya lucu juga kalau kamu ada dollsnya. Nah tapi dari awal saya sampaikan ini hanya rumah sementara karena tempat kalian seharusnya bukan di sini. Jadi seringkali saya ajak mereka berdoa, dan ada beberapa yang memang sudah pulang gitu, artinya mereka sudah tidak gentayangan lagi gitu. Oh gitu. Cuman ya sedikit lah, baru 8. Artinya memang masing-masing ini punya cerita sendiri ya. Mungkin ini karena apa jadi begini, yang ini berbeda lagi. Dan punya karakteristik juga masing-masing. Masing-masing sesuai dengan bonekanya. Ada yang memang bonekanya kita bikin sesuai request dari si spirit. Ada yang setelah bonekanya jadi, baru ada yang datang. Jadi semua itu kayak udah ada jodohnya sendiri. Kayak udah deh pokoknya aku mau bikin boneka ini. Mau aku biarin aja dulu gitu. Terus aku misalnya jalan ke Bali atau ke Jogja. Ternyata di tempat-tempat di mana aku melakukan doa, ya, terus juga misalnya aku melarung dan lain-lain, ada sosok yang memang ingin menjaga gitu. Jadi selama mereka menurut aku membawa energi yang positif, tidak mengganggu kita ibadah dan lain sebagainya, nggak mengganggu tidur gitu ya. Jadi ya udah deh nggak apa-apa gitu. Nah di saat Mbak Furi tadi bilang di proses blessing itu, misalnya kan ibaratnya ada boneka lucu nih, otomatis kita juga mencari yang isinya juga sesuai dengan wadahnya. Betul. Nah tiba-tiba di saat prosesnya Mbak Furi tadi lagi blessing ini, tiba-tiba yang datang ini nggak sesuai nih, ternyata ini karakternya beda sekali, misalnya jahat, gahar dan seperti itu. Itu yang Mbak Furi lakukan apa? Pernah nggak ada kayak gitu? Pernah. Akhirnya kita langsung blok. Kita langsung pagari itu rumah, itu bonekanya supaya dia nggak masuk. Jadi ada doa-doa khusus memang yang kita lakukan, ada ritual khususnya gitu. Jadi ada pernah kejadiannya seperti itu, ternyata dia bukan sosok anak kecil. Dan ini anak tuh sepertinya energinya panas, bawa hawa rumah jadi nggak bagus, banyak energi negatif. Jadi akhirnya kita pagerin, kamu nggak boleh masuk ke sini, ya kita suruh pulang gitu. Oke. Berarti boneka ini masing-masing tuh punya spesifikasi ya. Jadi artinya ada boneka ini yang mungkin untuk ibaratnya ya memperlancar jodoh lah. Yang ini mungkin untuk ya usaha.
atau Betul. apa ya kan. Nah pernah nggak sih Mbak misalnya ada orang nih kan yang namanya orang jahat ya, nggak akan terang-terangan gue datang nih mau nyantet orang kan begitu kasarnya. Betul. Ini tiba-tiba dia beli, bilangnya ke Mbak, oh tujuan saya buat ini, tiba-tiba ternyata disalahgunakan untuk hal lain. Pernah ada seperti itu Mbak? Sering. Oh iya? Sering. Jadi dia sudah memberikan data dan lain-lain. Dia bilang dia akan mendoakan, mengasuh. Tapi kemudian dia itu lupa bahwa saya bisa berkomunikasi dengan si anak asuh. Jadi mereka suka bilang, Mami aku kok nggak pernah didoain ya. Aku disuruh misalnya cuman biar ditaruh di toko, tokonya supaya laku. Aku nggak pernah didoain, aku cuman disuruh-suruh. Ada juga yang malah disuruh nyelakain orang. Nah, sementara di sini mereka sudah berjanji bahwa mereka tidak boleh mencelakai orang supaya tidak dapat hal-hal buruk lagi ke depannya, supaya mereka dapat ampunan, bisa pulang ke Tuhan. Kan seperti itu tujuannya. Jadi biasanya kita akan tegur. Nah, ada beberapa tipikal yang ditegur. Yang ke satu dia langsung main blok. Dia biasanya blok Instagram, blok WhatsApp saya, ya admin biasanya ngehubungin ya. Meskipun saya voice note ya, ini Mami Furi ya gitu. Saya dapat info dari anak asuh kalau kamu begini-begini. Tidak boleh seperti itu. Jadi voice note-nya didengerin kita langsung diblok. Ada yang mungkin karena mereka merasa bahwa oh saya sudah memaharkan, jadi ini hak saya. Nah, terus juga ada yang nggak bisa, saya nggak mau kembaliin bonekanya. Tapi kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, 2 bulan kemudian dia tiba-tiba ngirim. Minta alamat terus langsung dikirim. Dikirimnya lewat pos gitu ya. Dia nggak bilang kenapa atau apa. Mungkin ada hal-hal yang dilakukan oleh si spirit ini yang menunjukkan bahwa saya pengen pulang ke Mami Furi. Karena mereka juga kan bisa mendatangi orang ke mimpi dan lain-lain gitu. Tapi ada juga yang pada saat dikasih tahu dia langsung sadar, oh iya ya Mbak ya, nggak boleh ya seperti itu. Iya. Jadi masing-masing orang ada yang nerima, ada yang enggak. Ada yang mau akhirnya memperbaiki, mengasuh, mendoakan. Karena kalau mereka diberikan doa-doa yang baik, kehidupan kita juga akan jauh lebih membaik. Jadi ini boneka bukan untuk pesugihan, bukan untuk cepat nyari jodoh, apalagi hal-hal yang aneh gitu ya. Karena semuanya tetap harus doa ke Tuhan, tetap harus kerja dan lain sebagainya. Jadi saya selalu menekankan sama dokter seperti itu. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang bandel. Oh gitu ya. Nah Mbak, satu lagi nih, kan bisa dibilang kita mengadopsi mereka itu seperti selayaknya mengadopsi anak sendiri ya. Betul. Nah itu kalau boleh tahu, apakah ada treatment? Misalnya mereka ini kayak selayaknya anak lah, mereka juga kan pasti butuh minum atau susu, entah apa, itu gimana tuh Mbak? Iya, jadi kalau offering, ya kita bilangnya offering tergantung dari kepercayaan orang tua asuh. Karena sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah doa. Kalau memang orang tua asuhnya terbiasa memberikan offering kepada leluhur, sesajen, kopi, dan lain sebagainya, mungkin tidak ada masalah. Tetapi ada juga orang tua asuh yang hanya ingin mendoakan, mengirimkan Al-Fatihah, misalnya supaya mereka tenang dan bahagia. Selama mereka menyayangi layaknya anak, itu tidak masalah. Kayak gitu. Semakin mereka disayangi, mereka pun akan tidak tega gitu di saat melihat orang tua asuhnya kesusahan, kesulitan. Mereka juga akan punya rasa sayang. Mereka bisa ngasih tahu meskipun orang tua asuhnya nggak indigo, nggak bisa berkomunikasi, tiba-tiba kayak, aduh kenapa ya kok feeling aku nggak enak. Oh ternyata pada saat kalau dia pergi saat itu ternyata ada kecelakaan. Ternyata misalnya dia akan bertemu dengan orang yang sekiranya hatinya nggak baik. Jadi mereka suka ngobrol karena kita ada jadwal review setiap hari Senin gitu untuk orang-orang yang adopsi. Jadi kita bisa tahu perkembangan anak asuh, orang tua asuh pun tahu kekurangannya mereka apa gitu. Oh berarti ada, bisa dibilang pelayanan setelah mereka merawat pun masih ada ya, masih ada. Konsultasi bisa ya. Betul. Oh. Jadi kayak Mami, aku tadi malam dimimpiin loh Mami, tapi setelah dimimpiin badan aku kok kayak berat, kayak sakit. Oh iya tinggal dikasih tahu aja, nggak boleh nemplok di sini supaya mamanya nggak sakit karena mamanya harus kerja. Setelah dikasih tahu mereka ngerti. Atau ada yang anak asuhnya baru datang, kepalanya pusing, Mami ini pusing banget kenapa? Oh tinggal dikasih tahu
tahu anak asuhnya jangan bikin pusing ya, itu dia sedang berusaha untuk kenalan, tapi karena orang tua asuhnya tidak memiliki kemampuan untuk komunikasi, akhirnya jadi kayak pusing bentrok energi gitu. Nah setelah dikasih tahu seperti itu, pelan-pelan pusingnya hilang. Jadi nggak bisa diobatin pakai obat, tapi memang harus ngomong sama anak asuhnya. Oke, menarik ya. Dan yang terakhir nih Mbak, kalau boleh tahu, ini ada berapa ini sih maksudnya? Bisa kayak tadi kan, ada yang buat usaha, ada yang buat karir, ada yang buat apa? Ini ada berapa jenis sih kalau boleh tahu? Macem-macem sih. Nah gitu. Karena tergantung kecocokan orang juga. Ada anak asuh yang memang dia misalnya, mami aku pengen orang tua asuh aku yang sembahyangnya di kelenteng. Berarti kan kita harus cari orang tua asuh yang Buddha mungkin ya, atau ada juga yang Muslim tapi sering mendatangi tempat-tempat termasuk kelenteng juga ada, tapi kan jarang gitu. Terus ada juga yang modelnya seperti Yasmin Malika, dia kemana-mana bawa Al-Quran, dia pengen orang tua asuhnya yang suka bacain surat Yasin minimal seminggu sekali aja setiap malam Jumat. Nah jadi itu juga harus kita cocokkan seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang cocok ditaruh di tempat usaha, ada beberapa yang memang untuk diasuh di rumah gitu. Oke Mbak, berarti rata-rata nih ya bisa dibilang yang datang ke Mbak Furi itu adopter yang memang butuh sosok seperti anak ya? Enggak juga. Enggak selalu. Enggak selalu. Ada beberapa yang seneng nenek, kakek. Ada beberapa yang seneng yang serem. Oh gitu. Nah itu dia pertanyaan saya adalah, kan kalau ini ya, kalau saya logika gitu, orang datang pasti maunya ini lucu loh, ini loh, tapi tiba-tiba ada yang tadi bertaring. Nah itu biasanya kenapa tuh? Mereka biasanya tujuannya buat, kan itu nggak lazim buat saya gitu. Kenapa mereka mau ambil yang, yang bahasa Mbak agak spooky? Jadi sebenarnya kalau boneka yang spooky atau creepy itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan dari boneka yang lucu. Lebih mahal? Lebih mahal karena proses pembuatannya lebih sulit. Jadi itu boneka di make upin sama doll artisnya pun mungkin butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan boneka yang lucu, yang cute gitu. Dan prosesi melukis wajahnya itu juga susah, apalagi kalau misalnya pengen ditambah darah-darah. Jadi biasanya orang-orang yang seneng adopsi yang creepy itu mereka yang seneng melihat sesuatu dari sisi seninya, artnya. Jadi mereka memang kolektor gitu. Jadi mereka pengen, aduh ini semakin serem, semakin keren nih seninya. Semakin bagus, oh dia bisa bikin mata seperti ini, semakin suka gitu. Karena tidak semua yang order di sini itu spirit dolls, nggak semuanya. Ada memang kolektor yang dia pengen mengoleksi berbagai macam jenis hantu, misalnya yang pernah dia tonton di TV. Annabelle misalnya dia udah punya, terus Chucky dia udah punya, Brahms dia mau punya juga, Pocong juga, kayak gitu. Ada. Jadi memang itu dia koleksi. Dengan kata lain mereka hanya membeli rumahnya aja ya buat kolektor ya. Rumahnya aja, betul. Nah berhubungan dengan ini Mbak, yang saya dengar kan saya pernah baca tuh di salah satu artikel yang di Thailand itu boneka apa tuh tadi bahasanya? Luktep. Katanya di sana itu emang ada yang apa itu diisi dari cairan manusia, jenazah manusia. Apa betul seperti itu Mbak? Ada namanya Naman Prai, tapi saya nggak ada seri itu, jenis itu. Jadi itu memang khusus didatangkan dari Thailand gitu. Dan memang seperti itu? Iya, seperti itu. Dan bedanya dia dengan boneka spirit doll yang biasa tuh apa Mbak? Mungkin proses ritualnya ya. Mungkin proses ritualnya lebih ekstrim gitu. Jadi sekarang kalau nggak salah sih agak susah juga dapetinnya gitu. Oh gitu. Udah mulai dilarang di negaranya. Karena mungkin sudah dianggap ilegal kali Mbak ya? Iya, betul. Oke deh kalau gitu. Bro, itu dia ya sekilas dari Mbak Furi Harun tentang apa dan bagaimana spirit doll itu ya. Betul. Jadi kadang-kadang banyak yang suka salah paham Mbak, dipikir wah ini untuk pemujaan atau apa yang kayak gitu tadi. Enggak. Ternyata mereka ibaratnya koleksi aja, koleksi boneka. Kita seneng punya boneka, kita seneng mengasuh gitu, dan merekanya juga baik, nice gitu.
Jadi menurut saya ya lucu aja pada saat pulang ke rumah ada yang nyambut, wah gitu pada heboh, mami gitu. Gue sih begitu, gue kabur. Mereka gue, papi, gue kabur betul. Kan udah ada kan ya di belakang itu kan ya, di belakang jelajah malam itu spirit dolls lebih serem itu daripada boneka Furi Harun itu. Ada mukanya doang. Itu dibikinnya dari mana tuh? Mesen di Jawa Tengah, Mbak. Online aja ya, bosan-sereman doang. Iya. Tapi kalau ada yang tiba-tiba nyangkut di situ gimana? Ya lari, Mbak. Kita mau sosokan doang, berani mah enggak. Iya. Oke, Mbak. Ini kalau nggak salah nih, Mbak Furi punya channel YouTube baru ya? Iya, punya channel YouTube baru namanya Furi Harun Channel. Karena yang lama udah nonaktif. Oh gitu. Oke, nanti gua tulis di deskripsi, lo bisa langsung subscribe, klik. Dan satu lagi, ya, sebelum kita tutup mungkin ada pesan dari Mbak Furi Harun buat yang nonton. Iya, jadi pesan untuk yang nonton, mungkin masih banyak di antara kalian yang merasa kayak apa sih spirit dolls gitu ya. Terkadang mereka itu memang butuh tempat untuk didoakan. Kalau saya menampung yang baik-baik gitu ya, mengizinkan mereka untuk masuk ke rumah saya. Lalu saya doakan dengan harapan bahwa kedepannya semoga mereka bisa kembali ke Tuhan, bisa dimaafkan dan bisa memaafkan masa lalunya. Daripada dipakai sebagai media-media untuk mencelakakan orang lain dan lain sebagainya. Jadi kita juga sering bawa boneka kita kemana-mana gitu, karena boneka kita kesatu bukan tuyul, kedua juga bukan pesugihan, tidak ada tumbal gitu. Jadi lebih nge-treat mereka sebagai anak asuh aja gitu. Jadi nggak usah takut. Oke deh. Dan buat lu semua yang nonton ini, kita di sini mungkin punya perspektif berbeda, kita saling menghormati, menghargai, dan kita saling meluruskan persepsi yang salah lah kan. Mungkin selama ini karena banyak yang orang mikir itu boneka spirit itu udah, wah ini pesugihan, dan kan udah dijelasin Mbak Furi. Dan buat lu semua yang pengen itu juga udah gue bilang lagi tadi, lu bisa hubungin langsung Mbak Furi. Dan untuk sementara segini dulu. Gua ucapkan terima kasih dulu Mbak Furi, makasih banyak ya. Sama-sama. Udah diundang, udah numpang makan, numpang minum di sini. Wah, alhamdulillah deh. Seneng rame. Ya. Oke, gua Arfi dari Jajah Malam dan Mbak Furi Harun. Kita pamit dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.